Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, insyaallah Ahad yang akan datang mungkin adalah pengajian penutupan sementara. Jadi Ahad yang akan datang insyaallah adalah pengajian penutupan sementara. Mungkin akan kita undangkan salah satu ulama yang akan menjadi penyegar insyaallah. Kalau ketemu Habib Taufik terus mungkin bosan sampean, maka saya undangkan beberapa ulama dalam setiap acara-acara khusus, dan insyaallah acaranya sebagaimana biasa kita baca wirdul latif dan ceramah agama, sambutan dari saya ceramah agama, dan setelah itu berarti kita libur. Nanti insyaallah akan kita buka kembali, mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat walafiat, ada di bulan Syawal. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka kita bahas ada di pengajian kali ini tentang puasa Ramadan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin min Ramadan illa wa nazala malakani yunadi ahaduhuma ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir wa fi riwayatin adbir." Tidak ada berganti satu hari daripada bulan Ramadan kecuali dua malaikat Allah turun dalam setiap harinya. Kedua malaikat Allah tadi itu ngajak manusia dan mengingatkan manusia. Satu di antara dua malaikat itu berkata, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang yang ingin kebaikan, wahai orang yang ingin keberuntungan, maju, jangan tetap. Kalau kamu baca Quran 1 juz setiap hari, tingkatkan. Ada di bulan Ramadan sekarang adalah keberuntungan yang besar, kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kamu salatnya misalnya agak malas, tingkatkan lagi di bulan Ramadan. Kurangi tidur, kurangi istirahat, banyak meningkatkan ibadah, kata satu malaikat. Malaikat yang kedua berkata, "Ya baghiyasy syarr aqsir." Wa fi riwayah adbir. Wahai orang yang ingin berbuat jelek, berhenti, stop, jangan diteruskan, bukan waktunya, nggak pantas, ini Ramadan, masa Ramadan dibuat maksiat, kata malaikat tadi itu. Wahai orang yang malas, berhenti malasnya kamu. Wahai orang yang masih berbuat dosa, tobat, sekarang waktunya kamu mundur,
jangan kamu terus-teruskan, karena itu adalah sangat berbahaya. Kalau ada aliran listrik, jangan dekat-dekat, akhirnya kesetrum nanti. Kalau kamu mendekati Ramadan, jangan dekat-dekat maksiat, bahaya, bisa dilaknat nanti. Karena itu, bagi orang yang beriman, pasti dia akan mempersiapkan diri sebelum masuk Ramadan dengan semangat ibadah. Bagi orang-orang yang ada penyakit nifak, dia akan menganggap Ramadan sama dengan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang kemaksiatannya meningkat. Na'udzubillah min dzalik. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceramah. Di tengah-tengah ceramah Rasulullah berhenti sebentar. Kemudian Nabi mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian diteruskan ceramahnya. Heran sahabat, nggak ada doa amin 3 kali. Sahabat serius dengarkan ceramahnya Nabi, tapi berhenti sebentar Rasulullah seperti ada yang didengarkan, diperhatikan, bilang amin 3 kali. Kaget sahabat, pasti ada kejadian yang luar biasa ini. Selesai acara, sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada 3 amin di tengah-tengah khutbah tadi itu, nggak ada ceramah. Ada apa ya Nabi? Kata Nabi, di tengah-tengah ceramahku Jibril datang kepada aku dan berkata, wahai Muhammad, aku berdoa sekarang dengan 3 kali doa dan kamu amini 3 kali wahai Muhammad dalam setiap doaku. Ya wahai Jibril. Jibril memulai doa pertama. Jibril berdoa, man adraka walidayhi au ahadahuma walam yudkhilahul jannah ab'adahullahu min rahmatih. Doa pertama Jibril, siapa orang yang pernah menangis kedua orang tuanya atau salah satunya, tidak menyebabkan orang tuanya anak tadi itu masuk surga karena durhaka, karena menyakiti, karena kurang ajar kepada kedua orang tuanya, mudah-mudahan selalu dan selamanya jauh dari rahmat Allah, masuk neraka Allah. Amin, kata Rasulullah. Hati-hati yang punya orang tua, jangan sampai kurang ajar. Minta maaf sebelum Ramadan, minta maaf. Jangan sampai hati orang tua nyesel sama kamu, jauh dari rahmat Allah. Yang kedua, man adraka Ramadan walam yudkhilhul jannah ab'adahu Allah min rahmatih. Siapa orang yang menangi ibadah puasa Ramadan, kok gak menjadi penyebab itu Ramadan masuknya dia ke surga, mudah-mudahan dia jauh dari rahmat Allah. Amin, kata Rasulullah. Hati-hati. Kalau ada orang pernah hidup di Ramadan, kok tambah gak karuan, puasa enggak, maksiat meningkat, yang zina tetap zina, yang mabuk tetap mabuk, yang judi tetap judi, didoakan sama Jibril, mudah-mudahan seterusnya jauh dari rahmat Allah dan berujung-ujung masuk neraka Allah. Amin, kata Rasulullah. Yang doa Jibril, yang amini Nabi Muhammad. Yang ketiga, Jibril berdoa,
yusalli alaika ab'adahu Allah min rahmatih. Siapa orang yang disebut namamu wahai Muhammad, salam salawat kepadamu, maka mudah-mudahan dijauhkan dia dari rahmat Allah dan masuk neraka Allah. Amin. Karena itu kalau ada orang menyebut nama Muhammad, Allahumma shalli alaihi, sambut dengan salawat kepada Nabi. Salawat cinta, salawat rindu, salawat ta'zim, mengagungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, ayo diniati Ramadan ini. Jangan sampai seperti Ramadan tahun yang lalu, tapi harus lebih meningkat. Masa umurnya kita tambah, amalnya kurang, tambah seneng. Kalau nggak nemen bodoh nih, ya nggak mungkin kita ini akan bisa akan mau melakukan itu. Kalau kita mau berpikir, tambah umur aku, kok tambah malas, ditingkatkan. Lihat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i itu wiridannya setiap hari khatam Al-Quran. Tapi kalau Ramadan nggak mau sama. Pantes, kata Imam Syafi'i, kalau saya Ramadan sama dengan hari-hari sebelumnya. Bulan Imam Syafi'i khatam 60-70 kali. Masya Allah, persis Syafi'i Sungi. Karena itu yang semangat. Kata Rasulullah, "Lau aliman nasu ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Kalau seandainya orang-orang ini tahu ke Ramadan, maka dia bukan minta 1 tahun 1 bulan Ramadan, kalau perlu setahun penuh Ramadan semuanya. Riyoyo sepisan tok mari ngono Ramadan maning setahun. Riyoyo Ramadan lagi setahun. Tingginya nilai Ramadan. Rukun Islam. Puasa itu adalah mencegah daripada urusan makan, minum, dan juga mencegah daripada urusan yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu dari lubang yang jurusannya ke dalam hidung, telinga, dubur, faraj, misal urak-urak kuping sampai masuk ke bagian dalam. Bagian dalam itu bagaimana? Kalau kita kelihatan kupingnya orang, yang nggak kelihatan itu berarti sudah bagian dalam. Masuk ke situ, maka batal puasanya apabila dilakukan dalam keadaan sengaja dan tahu hukumnya itu adalah haram. Maaf, tangannya, jari-jarinya dimasukkan ke duburnya, batal sembayangi. Kenapa? Itu lubang jurusannya masuk ke bagian dalam. Bukan hanya sekedar makan dan minum, memasukkan sesuatu ke bagian dalam sekalipun bukan perut, dari lubang-lubang yang ada. Apa yang
sakarepmu, air kah, setruk kah, kayu misalnya, wesi, opo ae sudah. Asap juga begitu, karena itu ngerokok itu juga membatalkan puasa. Asap termasuk ain. Nah, kemudian apalagi mencegah juga dari urusan syahwat. Urusan syahwat, mendatangi istri, memasukkan berkumpul begitu aja dah. Kemudian bersenang-senang, seneng-seneng ngambung bojo sampai keluar mani, batal posone. Karena itu ojo jeda-jeda nemen ada bojo kalau Ramadan. Coba sonnya ojo jeda-jeda nemen lek Ramadan. Hah? Mencium istri makruh ada di bulan Ramadan, di siang hari tentunya. Kenapa? Wetine kebabas, takutnya kebabas. Nah, kemudian itu semuanya harus ditahan mulai subuh sampai maghrib. Subuh sampai maghrib. Cuma jangan sampean itu nunggu adzan tuh ya kalau subuh. Jadi subuh itu adzan sebelumnya 5 menit kalau di Pasuruan hitungannya itu adalah waktu ihtiyat. Jadi tarhim itu Pak ada 2 ihtiyat. Biasanya tarhim itu 10 menit. 5 menit pertama itu ihtiyat untuk sholat, untuk puasa. Setelah itu masuk sudah subuh, adzannya diakhirkan ihtiyat untuk waktu sholat. Karena itu durung adzan tidak apa-apa ngombe, ojo. Karena ada waktu ihtiyat itu. Sebelum adzan itu sudah masuk subuh, kira-kira 5 menit. Karena itu waktu tarhim mandek wis, ojo diterusno. Itu lebih baik, itu lebih menjaga sampai maghrib. Terus maghrib apa durung ya? Langsung ngombe. Mari ngono adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib pokoknya. Ambil neci ngeragasi. Jangan makan atau minum kecuali betul-betul yakin sudah maghrib. Bagaimana kalau lupa makan, siang hari lali mangan? Bagaimana? Ya, kalau dia ingat wajib dilepeh yang di mulutnya, kemudian dikumuri. Kalau minum wajib ditono, sing ono dicangkemi. Yang masuk ke dalam, ya udah lupa, nggak apa-apa. Masih kontek sak mawon ndak ada masalah. Nah, kemudian termasuk yang membatalkan puasa, memaksa muntah, dimuntah-muntahkan. Bisa ditahan tapi diuntah-untah no, sampai muntah beneran, batal puasanya. Nah kalau muntah dengan sendirinya nggak apa-apa, tapi setelah muntah harus dikumuri. Nggak boleh ludahnya dilek kecuali setelah dikumuri.
kumur, kemudian kumur juga sama tenggorokan gitu, kemudian dilepeh, ya. Tapi kalau setelah muntah kok nggak dikumuri, kemudian dilep ludahnya, batal posone. Ingat baik-baik. Bagaimana kalau gigi keluar darah, gusi keluar darah, diludahkan sampai bersih, setelah itu dikumuri. Jangan dilep ludahnya kecuali betul-betul bersih. Diludahkan aja sampai bersih, kemudian ludahnya dilep, batal puasanya. Harus dikumuri. Ingat baik-baik itu. Ngelek ludah bagaimana? Nggak apa-apa semenjak belum keluar dari mulut. Kalau keluar dari mulut, ya batal. Misal itu sak gelas konombe maning misale, batal. Haram dan batal jelas. Haram karena menjijikan. Nah, bagaimana kalau misalnya tidur di siang hari, kok dia mimpi keluar mani? Tidak batal. Tidak batal. Yang membatalkan kalau seneng-seneng sama perempuan, nggak tahu megang atau mencium sampai keluar mani, batal. Kalau mimpi, nggak batal. Di antaranya juga yang membatalkan puasa mengeluarkan mani dengan tangan. Istimna, batal. Selain menjaga itu semuanya, hendaknya bagi orang yang berpuasa menjaga daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa, poso sah, ada yang membatalkan pahala. Posonya sah, tapi gak dapat ganjaran. Ibarat orang boleh bekerja tapi tidak boleh menerima gaji, sigelem goblok jenenge. Puasa sah, tapi nanti dari kiamat gak dapat pahala. Kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi gak ada nilai dalam puasanya kecuali pernah pengalaman lapar sama haus. Ganjaran puasa gak dapat. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan ganjaran puasa? Sama dengan sedekah. Sedekah itu ada sah tapi gak dapat pahala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, ay la tubtilu thawaba sadaqatikum. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan ngundat-ngundat. Diundat-undat. Hilang konven 10 tahun yang lalu pakai duit selawe rupiah misalnya. Dihiling. Itu menghilangkan pahalanya sedekah, tapi sah sedekahnya. Wal ada atau ganggu. Karena dia ngasih uang, akhirnya dikokon mijeti bendino. Atau misalnya ngasih dengan menyinggung. Kalau sampean kasih makanan, ini sedekah dari saya. Bagus. Gitu. Padokan lagi panganan. Tekno lagi panganan. Ini menyinggung namanya. Ini sah sedekahnya tapi nggak dapat pahala. Puasa juga begitu, ada puasa yang sah tapi nggak dapat pahala. Kata Rasulullah, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang membuat
pahala puasa tadi itu batal. Nah, pertama, al-kidbu, bohong, goro, dusta, nipu. Hati, jangan sampai jadi pembohong di Ramadan. Kesel-kesel di poso gak ada ngajaran. Kedua, al-ghibah, ghibah, ngerasani orang. Apa ngerasani itu? Nyeritakan saudaranya orang Islam dengan sesuatu yang dibenci, sekalipun benar keadaannya. Mengikun ndek lemu pisan, koyok Balmundo misalnya. Masya Allah, melakune koyok kereta misalnya. Masya Allah, cangkeme kok bajul ya misalnya. Loh, sekalipun benar misalnya, itu ghibah, dosa. Kemudian kalau puasa pahalanya batal. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmi akhihi maitan fakarihtumuh. Satu saat di zamannya Rasulullah, ada satu perempuan, ada dua perempuan, dia puasa, sahur, niat puasa. Cuma sebelum siang hari, waktu duha, ini perempuan mantang-manting, ngerasakan nyeri dalam perutnya, nggak kuat dia. Akhirnya nyuruh satu orang, coba mintakan izin sama Nabi, saya mokel kali ini boleh nggak? Saya nggak kuat puasa ini. Datang orang itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada dua orang perempuan ini, dia puasa ya Rasulullah, tapi dia nggak kuat, minta izin mokel. Kata Nabi, mau mokel apa? Dari tadi nggak puasa itu perempuan. Dari subuh tadi udah nggak puasa itu perempuan. Datang orang tadi itu, kata Nabi, kamu nggak puasa? Ya apa sih nggak puasa? Saya sahur tadi, saya niat, sampai sekarang saya belum makan. Kok nggak puasa ya apa sih? Sampaikan sama Nabi, serius, saya puasa. Saya puasa, tapi saya nggak kuat, minta mokel kalau bisa. Datang lagi, enggak ya Rasulullah, puasa beneran ya Rasulullah. Nggak puasa dia, nggak percaya kalau dia nggak puasa. Ini ada timba, bawa ya, timbo, bawa sama itu dua perempuan. Coba suruh sedikit aja muntano ada di apa, di timbo ini, kelihatan nanti apa yang ia makan. Dibawa, kata Rasulullah, kau kepingin tahu kalau kamu itu tidak puasa? Nih timba dari Nabi, delok niku timba, muntano sing juru batangmu. Lihat itu timba muntah, muntah. Dari perutnya tadi itu keluar daging-daging yang busuk, penuh itu timba dari muntahnya dua orang ini. Kaget ini perempuan, tuh kok bisa keluar daging? Namun saya tadi sahurnya sahur mendol, kok keluarnya daging? Kaget itu perempuan. Ini mukjizatnya Nabi, ditunjukkan betul orang kalau ngerasani orang lain itu seperti makan daging daripada saudaranya sendiri. Nikmat kalau makan iku podo ambek nyate dagingnya dulure. Ditunjukkan sama Rasulullah, kira ini persis dengan yang firmankan oleh Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu.
apakah senang di antara kamu makan bangkai saudaranya, kamu merasa jijik? Ini kelihatan poso tapi ngerasani podo amik mangan daging dulure, ketok ndak daging ini. Karena itu jangan kita ngerasani orang, khusus ibu-ibu, masya Allah, ngerasani wong nikmat legi koyok madu jari ini. Hati itu dosa besar, bukan dosa kecil ngerasani. Yang ketiga yang membatalkan pahala puasa itu an-namimah, adu domba, ngedu, adu-adu. Bagaimana adu-adu itu? Dengar omongan seseorang menjelekkan saudaranya, didatangi. Kamu tadi itu diomongin ini. Tujuannya supaya rame. Mengadu domba, hati-hati. La yadkhulul jannah namam, fi riwayah qattat, enggak masuk surga orang kalau jadi pengadu domba. Yang mau diadu domba, yang ngajeni domba, kambing berarti. Kalau apa gelem hati-hati itu. Kau niku jari ini leceh. Terus ditantang. Katanya kamu itu orangnya enggak pemberani. Terus ya apa kamplengan gendengan. Kata kau nabung-nabungi, kata kau dua aku rasamu wedus. Gak usah dilateni. Kan kata kedua aku wedus dah aku. Ya aku kan mau sedawani. Terus lewani gelut kon sing delok nggak ada bayar. Enak temen. Jangan mau dari domba. Nah itu orang itu harus jangan emosional. Kebetulan didepno wedok tukaran, kucing didepno tukaran, wedhus didepno terumbuan. Tapi orang berakal, ya dirasani. Dirasani apa? Kau niku lecik, bener lecik aku. Pegel sing ngedu ya. Iya bener lecik. Ateno artikan lecik maksiat nang Gusti Allah. Bagus. Kau niku jarine rusak. Iya bener aja nih rusak, perlu tobat aku. Alhamdulillah dilingno. Gitu. Jangan mau diadu domba. Ini yang ketiga. Yang keempat, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Ini membatalkan pahala puasa. Sumpah kedolenan. Wallahi saya kulahannya itu 20.000. Goro. Padahal kulahannya 18.000. Hanya sekedar untuk keuntungan 2.000 rupiah, hilang ganjaran poso ini. Ingat baik-baik. Al-yaminu manfaqatun lis-sil'ah, mamhaqatun lil barakah. Sumpah, yo bisa menghasilkan untung. Mungkin kadang-kadang karena sumpahnya orang itu bisa beruntung, tapi berkah daono. Dapat uang banyak, bisa jadi, tapi mari ngono kayak tuku obat loromu gak cukup. Ntar lagi dapat musibah anakmu, kamu akan susah nanti. Nah itu ojo gampang-gampang sumpah. Wallahi. Yang kelima, wan nadhar bisyahwah. Wan nadhar bisyahwah. Termasuk yang membatalkan pahala puasa adalah melihat dengan syahwat. Ojo mecicil ae ngarepe TV. Ana wong wedok poso mecicil ae. Mandek merem wis, astagfirullahaladzim. Ojo poso. Pray. Dengan demikian insya Allah puasa akan
Allah. Termasuk yang tidak kalah pentingnya, hati-hati dengan makanan. Jangan kita udah gak makan pagi, subuh sampai maghrib, buka dengan makanan haram, dari rezeki yang haram. Bodoh bicara, udah dikosongkan lapar dari tadi, bukoi kurma nyolong. Cari makanan yang halal. Kalau orang sudah makanannya halal, jelas bagusnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'kul illa ta'ama taqi, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan mau makan kecuali dari makanan orang yang bertakwa, dan jangan dibiarkan makan makanan kamu kecuali juga orang-orang yang takwa. Ke ono mangan wong sing bagus, ojo mangan kecuali dunyane wong sing bagus. Kalau orang sudah jaga makan, jaga dari haram, tentu Pak rezeki lancar dunia akhirat. Ada orang Buddha itu menungso sing dikuasai sama manusia. Tenaganya, dirinya bisa diperjualbelikan. Itu Buddha. Namanya Mubarak. Orangnya hitam, nggak ganteng, cuma soleh gitu loh. Dibeli sama seorang kaya. Dia ditugaskan, budaku, kau tak tugas ya, kau rawat kebun anggurku ini. Ya. Siramono setiap hari, pupuono setiap bulan, jagan cari pada tikus misalnya. Siap. Kerjanya bagus, hasilnya itu bagus, kebun tadi itu. Sampai akhirnya juragannya itu beli lagi kebun sebelahnya, sampai besar, sampai 10 tahun. Satu saat juragannya itu kepingin istirahat, refreshing itu dalam kebun. Masuk dalam kebun. Barak, ya Tuan, coba kamu ambilkan lagi aku anggur. Aku kepingin merasakan anggur kebunku. Ya Tuan, carikan yang manis ya. Ya, diambilkan, dimakan. Kecut, ya apa sih kamu itu? Kecut ini kecut. Memang ini masih muda ini. Carikan yang manis. Ya Tuan, diambilkan. Bosok. Apa sih? Katanya sampean cari yang gede, yang tua ini. Cari, kamu itu kan udah pengalaman 10 tahun bekerja di kebun sini. Masa gak tahu mana yang bagus, mana yang tidak? Maaf Tuan, saya ini ditugaskan sama Tuhan untuk jaga, untuk nyirami, untuk ngerawat. Saya tidak pernah ditugaskan sama Tuhan untuk nilai. Karena itu selama 10 tahun 1 biji anggurnya sampean belum pernah saya makan. Jadi saya tidak bisa mengetahui mana anggur yang kecut, mana anggur yang manis. Koyo ngono amanate di Mubarak ini. Loh, ini hasilnya kebun ini belum pernah kamu merasakan hatta 1 biji. Belum pernah 1 biji pun belum pernah Tuan. Saya takut sebabnya sampean pesen sama saya suruh jaga. Saya jaga. Saya gak pernah ngerasakan. Geleng-geleng ini Tuannya. Hebat kau, hebat kata dia. Wah, gini Mubarak ya, saya ini seneng sama kamu. Ya wis,
tahu harus ketemu ada di kantor saya. Ya Tuhan. Malam hari musyawarah sama istrinya. Dik, saya mau duduk, saya mau ngomong sama kamu. Iya. Kita kan punya anak perempuan, cantik ya. Anaknya cantik luar biasa. Iya, kenapa Mas? Ya apa kalau anak kita ini tak kawin sama Mubarok? Mau dikawinkan sama Mubarok, budak? Yang bener Mas. Kita kepingin insinyur, kata dia. Kita kepingin pejabat yang kawin dengan anak kita. Pejabat banyak yang korupsi, apa? Dek, insinyur itu banyak yang gak sholat. Budak kita ini ternyata rajin ibadah, takut haram. Maksudnya Mas apa sih? Kamu tahu nggak Mubarok yang jaga kebun kita? Iya, bagus dia kerjanya baik. Itu selama 10 tahun ini belum pernah makan anggur hasil daripada kebun kita. Karena dia tadi itu amanat, menjaga amanat dari saya, perintah saya, jaga airi pupui, bukan ngerasakan, nggak mau dia. Masya Allah. Akhirnya terjadilah perkawinan. Keluar seorang anak yang sangat istimewa, yang dikenal tokoh sufi, yaitu Abdullah bin Mubarok. Loh, berkati wedi haram. Lah kalau orang tuanya seperti begitu, lahir Abdullah bin Mubarok, pantes. Lah kalau orang tuanya seperti kita, kabeh dipangan, kok dunyane dhewe, ndak metu mos untung anake. Karena itu, kalau puasa jangan segala makanan dimakan. Makanlah dari rezeki yang halal. Berapa hari lagi insyaallah Ramadan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin, amin. Ada pesan Rasulullah SAW, kata Nabi, aksiru fihi min arba'i khisal. Perbanyak kamu di bulan Ramadan 4 hal. Sampai diling-iling. Perbanyak di bulan Ramadan 4 perkara, kata Rasulullah. Khaslatani turduna bihima rabbakum. 2 perkara yang apabila kamu kerjakan, maka kamu membuat Allah ridho kepada kamu. 2 perkara di antara 4 ini, kalau kamu selalu kerjakan, Allah ridho kepada kamu. Wa khaslatani la ghinan lakum anhuma. 2 perkara yang lainnya adalah yang kamu pasti butuh kepada 2 ini. 2 perkara untuk mendapatkan ridho Allah, 2 perkara untuk kebutuhan kita. Ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum. Adapun 2 perkara yang apabila kamu kerjakan akan membuat Allah ridha kepada kamu, fatashhaduna an la ilaha illallah wa tastaghfiruna, yaitu kamu selalu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, kamu membaca istighfar astaghfirullah. Amal khaslatani allatani la ghinan lakum anhuma. Adapun 2 perkara yang kamu pasti butuh, fatas'aluna jannah, kamu butuh masuk surga, selalulah minta surga di bulan puasa. Wa tasta'iduna minan nar, kamu butuh selamat dari neraka, selalulah mohon kepada Allah untuk selamat daripada adab neraka. Nas'alukal jannah, ya Allah, aku mohon darimu surga. Wa na'udzubika minan nar, dan aku berlindung ya Allah dari adab neraka. Siti Aisyah pernah bertanya kepada
Ya Rasulullah, in uritu lailatul qadri mada aqulu fiha? Ya Rasulullah, kalau aku diberitahu mendapatkan isyarat malam Lailatul Qadar, ngerasa kalau malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang aku perbanyak untuk aku baca? Siti Aisyah dijawab oleh Nabi, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkan wahai Aisyah, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha memaafkan, tuhibbul afwa, senang memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah dari kesalahanku. Itu bacaan, tutup bacaan ke ibu koto katik muko moco iku. Itu dibuat wiritan di Ramadan. Sampean ke sawah baca itu, sampean ngojek moco iku, sampean ada di kantor baca itu, sampean di rumah baca itu wiritan dari Nabi untuk kita perbanyak ada di bulan Ramadan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, kita baca bersama untuk mengakhiri majelis yang mulia ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, bisa menjauhi maksiat di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat zahir dan batin, dapat memasuki Ramadan dengan niat yang baik, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bukan yang terakhir bagi kita, tapi bisa insyaallah kita menangi dan memasuki Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Ada permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia, Ibu Dhaifah, Bapak Haji Umar, Bapak Matasan, Ibu Dama, Bapak Abdul Karim, Bapak Muhammad Hasan, Ibu Siti, Bapak Minadi, Ibu Siti Lailatul Badriyah, Ibu Maisarah. Mohon surat Al-Fatihah juga untuk yang sakit Haji Khalili, dan juga tidak lupa Al-Habib Anis Al-Habsyi Solo. Mohon surat Al-Fatihah untuk Freddy Setiawan yang punya hajat, Bapak Muhammad Rais, Saudara Aril Syahadah yang ulang tahun. Mudah-mudahan insyaallah yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal kebaikannya, kuburannya jadikan kebunan surga, selamat dari adab neraka, dan mudah-mudahan yang sakit Allah beri kesembuhan dengan segera, panjang umur sehat walafiat, dan kita semuanya yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit zahir maupun batin. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya, yang ulang tahun mudah-mudahan insyaallah berkah dalam umurnya dan panjang umur fi taatillah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Itu ada pasar
الموت في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنما لا يحزن عليك تبارك فلك الحمد نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.